Shalom dan selamat pagi Bapak, Ibu, serta jemaat semuanya yang terkasih di dalam nama Tuhan. Kami persilahkan untuk bangkit berdiri. Marilah ibadah pada pagi hari ini kita mulai, walaupun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing dalam suasana COVID-19, tidak mengurangi rasa kekhidmatan kita di dalam memuji serta memuliakan nama Tuhan. Marilah ibadah pada pagi hari ini kita awali, kita memuji dengan Kidung Pasamuan Jawi nomor 23, kita pujikan ayat yang pertama. Puji mring Allah Pangeran kang maha wiseksa, muji ramya pinarung lan sawernine kangsa, pangidungnya krayan gunggung Gusti ning protita. Bapak, Ibu, dan saudara yang diberkati oleh Tuhan, selamat pagi. Mari kita bersama-sama membangun ibadah hari ini dengan penuh syukur dan sukacita. Bapak, Ibu, kita diingatkan hari Minggu ini adalah pembukaan bulan keluarga GKJW tahun 2020. Mari kita mengambil saat teduh, kita masuk dalam votum dan salam. Ibadah pembukaan bulan keluarga pada hari ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, adapun tema ibadah di hari Minggu pembukaan bulan keluarga pada saat ini ialah keluarga yang lestari dan ikut serta dalam karya Tuhan Allah. Amin. Mari kita sambut tema ibadah kita ini dengan kita kembali bernyanyi memuliakan nama Tuhan lewat nyanyian Kidung Pasamuan Jawi nomor 194, kita pujikan bait yang pertama. Kitab suci kang adi, sabden Gusti sejati, endah sakrangko endah nugroho saking Allah, nugroho saking Allah. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan,
Mari kita pada kesempatan yang indah ini menghampiri Tuhan di dalam doa seraya mengaku segala salah dan dosa kita, serta kita memohonkan pengampunan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan untuk kebaikan yang Engkau limpahkan kepada kami, kehidupan yang di dalamnya Engkau memberikan banyak sekali berkat, kekuatan, kesehatan, semangat untuk menjalani kehidupan ini. Saat ini Tuhan, kami memohon pengampunan atas segala dosa-dosa kami, baik dosa terhadap sesama kami, lebih-lebih dosa kepada Tuhan, baik melalui perkataan, pikiran, lebih-lebih perbuatan yang telah menyakiti hati sesama kami, lebih-lebih hati Tuhan. Sucikan, tebus, kudus, dan tahirkan kami semuanya, sehingga kami tetap dapat layak di hadapan-Mu. Urapilah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami mampu untuk hidup sebagai umat-Mu yang baik, sehingga mampu mengendalikan dan mengarahkan hidup kami selaras dengan kehendak-Mu. Hidup yang mengasihi, setia, dan giat dalam menghadirkan karya-Mu lewat keluarga, jemaat, dan masyarakat, sehingga hidup kami dapat menjadi saksi-Mu di dunia ini. Inilah kami ya Tuhan, ampuni dan sucikan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa memohon pengampunan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita bersama akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi berita anugerah, berita pengampunan, yang terambil dari kitab 2 Tawarik, pasal 7, ayat yang ke-14, yang demikian firman Tuhan. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memuliakan negeri mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, indah sekali firman Tuhan yang menjadi berita anugerah yang berisi dari janji di mana Tuhan berkenan untuk menebus segala dosa dan kesalahan serta kejahatan umat, sehingga umat sangat dimungkinkan untuk mengalami sukacita, keselamatan, dan damai sejahtera di dalam kehidupannya. Melalui firman Tuhan ini kita juga belajar bahwa ada syarat, ada harga yang harus kita upayakan dalam kehidupan kita, manakala kita menginginkan hidup kita mengalami pengampunan dan pembaharuan dari Tuhan. Di antaranya, di mana dalam kehidupan ini, nama Tuhan harus selalu kita sebut, kita muliakan, kita puji dalam kehidupan kita. Kemudian kita juga harus merendahkan diri di hadapan Tuhan dan sesama kita, tidak menyombongkan diri. Di sana juga ada nasihat agar kita juga tetap berdoa kepada Tuhan dengan tekun. Dan yang berikutnya, yaitu supaya kita selalu mencari wajah Tuhan. Dan yang terakhir yaitu supaya kita berbalik dari jalan yang sesat
Dan inilah syarat, inilah nilai, inilah harga yang harus kita wujudkan supaya kita juga layak untuk mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Mari firman ini kita dengarkan dengan sungguh-sungguh, kita insapkan dalam hati kita, dan kita laksanakan supaya kita mendapatkan kasih dan pengampunan dari Tuhan. Dan mari kita bernyanyi lagi, kita pujikan nama Tuhan lewat nyanyian Kidung Pasamon Jawi nomor 44, kita pujikan bait yang pertama. Aku kang dosa mungsi maring Gusti temahan teng sucekno srana rai kang suci Sang Kristus Gusti ono kusyakti najan dosaku aku Gusti wis mlebu. Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat disilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita bersama-sama akan masuk dalam rangkaian pembacaan dan pemberitaan Tuhan. Untuk doa dan pembacaan firman Tuhan akan dilayani oleh majelis jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita pada pagi hari ini kita membuka Alkitab kita yang pada pagi hari ini bacaan diambil dari Matius 10 ayat 34 sampai 42. Tapi sebelumnya marilah kita terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kami masih bisa beribadah bersama-sama saudara kami yang ada di rumah. Tuhan, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kiranya Tuhan memberikan kami kemampuan untuk bisa mengerti apa yang Tuhan firmankan kepada kami. Dan bagi Bapak Pendeta yang akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya Tuhan curahkan Roh Kudus-Mu sehingga apa yang difirmankan Tuhan sesuai kehendak Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, doa kami yang jauh dari sempurna hanya berlandaskan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan dari Matius 10 ayat 34 sampai 42 yang demikian firman Tuhan. Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikut Yesus. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut aku, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi,
sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut aku seorang benar sebab orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, berbahagialah setiap kita yang dengan sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada hari Minggu ini kita bersama-sama akan merenungkannya dengan judul Keluarga yang Hidup Taat pada Peraturan Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam kehidupan kita setiap hari ada banyak peraturan, tata tertib, bahkan undang-undang yang dibuat untuk dipatuhi, untuk ditaati bersama, untuk dilaksanakan bersama, supaya kehidupan bersama menjadi tertib, teratur, dan baik. Misalnya ada banyak contoh dalam kehidupan ini, kalau kita masuk di sebuah perkampungan yang di situ banyak sekali gang-gangnya. Biasanya kita pernah atau sering membaca di situ ada tulisan, misalnya lebih sopan bila Anda turun, atau ada tulisan dilarang kencing di sini kecuali anjing. Ada juga tulisan buanglah sampah pada tempatnya, atau pemulung dilarang untuk masuk, dan lain-lain. Bapak, Ibu, kalau kita membaca dan memperhatikan peraturan-peraturan itu, manakala kita mengikutinya dan tidak melanggarnya, maka kita juga akan mendapatkan rasa segan atau respon yang baik oleh masyarakat yang ada di sekitar perumahan penduduk itu. Sebaliknya, kalau kita melanggar, mengabaikan, ada tulisan Anda lebih sopan turun daripada mengendarai sepeda motor, kemudian kita melanggar, ini pasti kita juga akan ditegur, atau masyarakat di situ tidak respon terhadap kita. Demikian juga Bapak, Ibu, di dalam keluarga kita masing-masing, saya yakin setiap keluarga kita juga mempunyai peraturan-peraturan tata tertib dalam kehidupan keluarga yang telah kita sepakati bersama untuk dilaksanakan bersama demi untuk kebaikan kehidupan keluarga kita itu. Misalnya ada keluarga yang mungkin anak-anak masih usia sekolah, ada peraturan jam 6 sore sampai jam 9 malam adalah jam untuk anak-anak belajar. Maka antara jam 6 sampai jam 9 ini semua anggota keluarga ini harus mendukung anak-anak menggunakan waktu untuk belajar. Yang dewasa, orang tua tidak boleh nonton televisi atau ngobrol sehingga mengganggu anak-anak itu belajar. Mungkin juga ada keluarga yang membuat peraturan sebelum tidur mereka harus mengadakan ibadah bersama. Atau mungkin ada keluarga yang membuat peraturan mengatur jadwal untuk memberikan atau untuk membersihkan rumah, membuat jadwal piket dan sebagainya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu saja peraturan ini dibuat untuk disepakati, untuk dilaksanakan bersama
Dan manakala itu dilakukan akan menghasilkan kehidupan atau keluarga yang lebih baik, teratur dan tertib dan disiplin. Tetapi manakala peraturan itu dilanggar, tentu saja juga akan berdampak negatif bagi anggota keluarga itu sendiri, bahkan juga bagi lingkungan di sekitar keluarga itu. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab atau dalam ajaran kekristenan juga ada begitu banyak peraturan-peraturan, tata tertib suci, dan juga hukum-hukum Tuhan yang diberikan Tuhan kepada kita, kepada umatnya, untuk kita taati, untuk kita patuhi, supaya apa? Supaya kehidupan kita juga baik adanya. Sebab ketika kita melanggar hukum Tuhan, ada sanksi, ada teguran, ada peringatan dari Tuhan yang akan kita alami berupa ketidakbaikan kehidupan ini. Berupa teguran dari Tuhan yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kita. Dan melalui pembacaan hari ini, Tuhan Yesus Kristus juga mengajar kepada murid-muridnya dan juga kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu, di mana Tuhan Yesus juga mengingatkan para murid bahwa mereka akan menghadapi atau mengalami penganiayaan dan penderitaan sebagai konsekuensi atau akibat dari mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus mengatakan bahwa Ia datang bukan membawa damai, tetapi membawa pedang. Bapak Ibu, ungkapan ini harus kita maknai, kita imani, kita yakini bahwa kedatangan Kristus sebenarnya sesungguhnya adalah membawa damai bagi dunia ini, bagi umat manusia, di mana Ia mendamaikan manusia dengan Allah karena dosa-dosa manusia. Tuhan Yesus juga datang untuk mendamaikan manusia dengan manusia yang cenderung bertentangan. Dan ungkapan Yesus bahwa Ia datang bukan membawa damai tetapi pedang, ini juga sangat dimungkinkan atau tidak bisa dielakkan bahwa seringkali kedatangan Kristus juga membawa pertentangan antara orang yang percaya kepadanya dan yang tidak atau yang belum, bahkan antara yang gelap dengan yang terang. Pertentangan ini juga dapat terjadi bahkan di antara orang-orang yang tinggal dalam satu rumah ataupun di antara orang-orang yang memiliki pertalian darah. Bapak, Ibu, dan saudara, bila mengikuti Yesus membuat orang harus terpisah dengan anggota keluarganya, dan itu adalah harga yang harus ditanggung oleh setiap orang yang mau percaya dan mengikuti Tuhan Yesus di dunia ini. Bahkan Tuhan Yesus juga menuntut bahwa mengikuti dirinya ini harus lebih utama daripada perhatian kepada anggota keluarganya. Ini memang tidak mudah, tetapi Tuhan memberikan atau menjanjikan janji yang membahagiakan bagi setiap orang yang mengikutinya, yang walaupun akan mengalami tantangan-rintangan, hambatan, atau penganiayaan sekalipun. Tetapi Yesus memberikan janji bahwa seseorang itu tidak akan sia-sia, bahkan dia akan bisa hidup bersama dengan Kristus di dalam kehidupan yang kekal di dalam kerajaan surga. Oleh karena itu Tuhan Yesus menyampaikan paling tidak ada 3 aturan yang harus diperhatikan sebagai seseorang yang akan mengikutinya. Yang pertama adalah janganlah takut
dengan penganiayaan maupun penderitaan yang akan terjadi ketika ia mengambil keputusan untuk mengikuti Tuhan Yesus dalam seluruh kehidupannya. Yang kedua, mau dan tidak mau harus mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dan yang ketiga, harus mau memikul salibnya dan terus setia mengikuti Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, hari ini, hari Minggu ini adalah pembukaan bulan keluarga. Ini adalah momen yang baik bagi kita untuk kita kembali melihat keberadaan keluarga atau rumah tangga kita masing-masing. Sudahkah keluarga kita, rumah tangga kita yang kita bangun selama ini sesuai dengan tujuan? Pertama kali kita dulu suami istri membangun keluarga dalam sebuah perkawinan Kristen. Ataukah keberadaan keluarga kita ini sudah melenceng jauh dari tujuan awal kita membangun keluarga? Saya mau mengingatkan kepada kita bahwa tujuan perkawinan dulu sesuai dengan Peranata Gereja Kristen Jayawetan sebenarnya ada 3 tujuan kita menikah membangun keluarga. Yang pertama adalah sama kita semua menginginkan bahwa keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia. Bahagia ini yang nomor 1. Yang kedua adalah keluarga kita harus lestari. Awet, tidak terpisahkan. Hanya maut yang memisahkan kita, suami istri. Dan yang ketiga adalah keluarga harus ikut serta dalam karya-karya Tuhan. Melalui bulan keluarga ini, mari keluarga kita semuanya, tiap anggota keluarga kita menyadari bahwa keluarga kita ini sesungguhnya adalah keluarga yang dibentuk oleh Tuhan agar menjadi keluarga yang bahagia, lestari, dan selalu ikut di dalam karya-karya Tuhan Allah di dalam kehidupan setiap hari. Keluarga kita juga harus selalu merasakan bahwa pertolongan, pemeliharaan Tuhan tidak pernah putus. Keluarga kita juga harus mencerminkan keluarga yang selalu bersekutu dengan Tuhan. Keluarga kita juga harus selalu mengharapkan pertolongan hanya kepada Tuhan saja. Kehidupan keluarga kita harus hidup sesuai dengan peraturan Allah dalam keluarga yang harus kita taati dan kita laksanakan. Serta berusaha untuk hidup yang baik di dalam setiap keluarga kita. Dan tentu saja firman Tuhan harus selalu tertanam di setiap hati kita. Yang harus selalu diingat, direnungkan, dan dilakukan. Sehingga hidup keluarga-keluarga kita senantiasa ada dalam kebenaran Allah. Kita sebagai orang tua mempunyai kewajiban untuk mengajarkan kepada anak-anak, yaitu berkata dan berbuat sesuatu yang benar, agar kelak di kemudian hari anak-anak tumbuh menjadi pribadi yang dewasa dan selalu melakukan hal yang benar dan tidak berbuat hal yang salah yang melanggar hukum Tuhan di dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, dan saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, dan yang kedua, keluarga Kristen dipanggil untuk hidup kudus menjadi hamba Kristus yang senantiasa menyatakan kebenaran di dalam hidupnya. Caranya adalah menjadikan firman Tuhan itu sebagai penuntun dan penerang di dalam perjalanan kehidupan keluarga kita. Kemudian selalu mengarahkan pandangan kita kepada Allah dan kehendak-Nya. Menghindari hal yang negatif yang membuat kita jatuh dalam perbuatan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Selalu mengharapkan pertolongan Tuhan. Dan tentu saja
Apa yang kita upayakan seperti ini tidak akan sia-sia. Maka keluarga kita akan menjadi keluarga yang bagus, yang baik, yang setia dan takut akan Tuhan. Keluarga yang bisa menjadi rahmat, contoh, dan teladan bagi banyak orang. Bapak, Ibu, dan Saudara, karena itu mari kita terus berdoa mohon kekuatan kepada Tuhan dan berusaha untuk terus hidup di dalam ketaatan untuk melakukan peraturan Tuhan. Kita berusaha supaya keluarga kita mampu untuk terus senantiasa melaksanakan kebenaran dan kehendak Allah di dalam hidup keluarga kita masing-masing. Akhirnya, selamat menghayati bulan keluarga. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati serta memampukan kita untuk membangun keluarga yang bahagia, lestari, dan selalu ikut di dalam karya-karya Tuhan. Amin. Saat teduh untuk kita sekalian. Bapak, Ibu, dan Saudara, bersama-sama kita akan memperbaharui pengakuan iman rasuli dan ini akan dilayani oleh anggota majelis. Bapak, Ibu, serta jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan, kami persilahkan untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, kami persilahkan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita pujikan Kidung Pasaman Jawi nomor 172. Kita pujikan bait yang pertama sambil kita mengumpulkan persembahan di rumah kita masing-masing. Manungso naneng wiji tak beri ngrimati ning tuwa miwah suburnya ala kang berkahi Pangeran paring Jawa lan sularing surya demamiyat poiro kadatan kinira Sanggung kang prayogi nugraning Gusti mila sumangga memuji kanthi trusing ati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati, kita masuk dalam doa syukur dan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucapkan syukur dan terima kasih atas segala berkat,
keselamatan dan anugerah-Mu yang selalu Engkau berikan dalam kehidupan kami setiap hari. Kami juga mengucapkan syukur kepadamu pada pagi hari ini kami dapat membangun ibadah di rumah masing-masing. Engkau izinkan kami Tuhan bersama-sama hari ini melakukan ibadah pembukaan bulan keluarga GKJW tahun 2020. Kami memohon kiranya selama sebulan ini kami bersama-sama dapat mengisinya. Dan atas kemampuan dan nikmat daripada Tuhan kami dapat meningkatkan fungsi dan peran keluarga kami masing-masing untuk dapat menjadi keluarga yang bahagia, lestari dan ikut serta dalam karya Tuhan. Tuhan, berkatilah setiap keluarga kami masing-masing, suami, istri, dan anak-anak. Berkatilah setiap usaha dan pekerjaan kami masing-masing, supaya menghasilkan hasil untuk mencukupi segala kebutuhan keluarga kami masing-masing. Ya Tuhan, kami juga berdoa masih memohon perlindungan dan keselamatan. Lindungilah kami dan jauhkanlah kami dari penyebaran virus COVID-19, sehingga kami semua dalam keadaan sehat dan baik. Tuhan, kami juga masih tetap berdoa kiranya Engkau memberkati bangsa kami, pemimpin kami, orang-orang yang mempunyai kewenangan untuk dapat mengatasi penyebaran virus corona ini. Tuhan memberkati mereka. Demikian pula para tim medis yang ada di garda depan, Tuhan memberkati mereka. Berikanlah kemampuan untuk dapat menciptakan segala kebijakan untuk bisa menemukan obat dan sekaligus pencegahan untuk penyebaran bahkan menghilangkan virus corona yang masih ada di Indonesia ini, bahkan di dunia ini. Tuhan, kami masih tetap berdoa untuk gereja-Mu, Tuhan tetap menyertai agar tetap dapat menjalankan tugas panggilan pelayanan, dan kami sudah berada di kenormalan baru dengan tata cara kehidupan yang baru ini. Biarlah hikmat-Mu menyertai kami sehingga kami mampu hidup dengan sebaik-baiknya. Dan ya Tuhan, kami tetap berdoa juga untuk persembahan yang telah kami kumpulkan sebagai tanda syukur kami. Tuhan menyucikan dan menguduskan sehingga persembahan kami berkenan di hadapan-Mu. Para jemaat yang sedang menderita sakit, kami berdoa Tuhan memberikan kekuatan dan kesembuhan. Kami masih memohon pemulihan untuk Bapak Jaini, Ibu Suartini Ngayu. Tuhan menjamah memberikan kesempurnaan kesehatannya pasca operasi yang telah dialaminya. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya di dalam tangan kasih-Mu. Tuntun dan sertai kami Tuhan. Inilah doa kami, semuanya ini kami mohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Untuk itu jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Sebelum menerima berkat Tuhan, mari kita nyanyikan Kidung Pasaman Jawi nomor 430. Kita nyanyikan bait yang pertama. Sang
Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus tetap menyertai dan memberkati jemaat sekalian. Amin. Rem raja sing Gusti kita tumrap